Angin sore berhembus lembut ketika rombongan kecil itu akhirnya berkumpul di kaki Gunung Arunika. Sebuah gunung yang terkenal bukan hanya karena pemandangannya yang indah, tetapi juga kisah-kisah mistis yang beredar dari mulut ke mulut. Langit mulai menyala jingga, seakan memberi salam terakhir sebelum malam merayap masuk. Di antara 8 orang itu, ada 2 sosok yang sejak tadi saling mencuri pandang dengan cara begitu halus, Geralt dan Naila. Mereka bukan pasangan baru, tetapi juga bukan yang lama. Hubungan mereka masih rapuh, namun justru itu membuat semuanya terasa lebih intens. 7 teman mereka, Reno, Dimas, Bayu, Karin, Sinta, dan 2 bersaudara Tessa dan Revan, sedang sibuk merapikan carrier, memasang sarung tas hujan, dan memeriksa logistik yang akan dibawa. Tawa mereka sesekali pecah, namun di balik keceriaan itu tersimpan rasa waspada. Semua tahu Gunung Arunika tidak bisa dianggap remeh. Gunung itu punya aturan yang harus ditaati. Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Tetapi di antara mereka ada yang percaya, ada yang meremehkan, ada pula yang sebenarnya takut namun menutupi dengan candaan. Geralt menatap puncak yang mulai diselimuti kabut. Ada firasat aneh yang menggelayuti hatinya. Namun ia menepisnya, berusaha fokus pada langkah awal perjalanan ini. "Kamu yakin kuat?" tanyanya pada Naila yang sedang mengikat tali sepatu. Naila tersenyum kecil, tapi sorot matanya tampak menahan gugup. "Aku mungkin gak sekuat kamu, tapi aku udah latihan. Lagian, ada kamu, kan?" Jawaban sederhana itu membuat dada Geralt menghangat. Ia menurunkan suaranya sedikit, seolah hanya ingin Naila yang mendengar. "Kalau ada apa-apa, bilang. Jangan pura-pura kuat." Sebelum Naila sempat menjawab, Reno berteriak memanggil semua. "Oke, tim. Kita jalan sekarang sebelum gelap banget. Biar bisa ngecam di pos tengah." Perjalanan dimulai. Langkah demi langkah menembus jalur yang mulai dimakan bayangan malam. Suara tonggeret berganti suara dedaunan yang bergesekan, dan tanah yang sedikit licin setelah hujan siang tadi menambah tantangan. Meskipun demikian, semangat mereka masih tinggi. Sinta melontarkan candaan, Karin menyahut sambil tertawa, dan Tessa mulai mengabadikan perjalanan dengan kameranya. Namun baru 2 jam berjalan, suasana rombongan mulai berubah. Nafas berat, kaki yang pegal, dan ketegangan yang tak selalu bisa dijelaskan mulai terasa. Kabut muncul lebih cepat dari seharusnya, pekat dan dingin, seperti datang dari tempat yang jauh lebih gelap dari sekadar hutan. Kalian ngerasa nggak sih? Kabutnya tebal banget. Gumam Bayu sambil menyorotkan senter ke arah depan. Dimas menimpali. "Iya, aneh banget. Biasanya kabut segini itu di atas, bukan di jalur awal." Naila mempererat genggaman pada tongkat trekkingnya. Ia mulai merasakan dingin merayap ke kulitnya, berbeda dari dingin gunung yang biasanya ia kenal. "Geralt?" panggilnya lirih. Geralt menoleh cepat, memperhatikan wajah Naila. "Gak apa-apa. Kayak, ada yang ngikutin," bisiknya. Geralt menatap sekeliling, memastikan tidak ada apapun selain pepohonan dan kabut. Namun ada satu hal yang ia sadari, suara hutan seperti hilang. Tidak ada serangga, tidak ada angin, tidak ada ranting patah. Sunyi, terlalu sunyi. Sementara itu, Reno yang berjalan paling depan tampak semakin gelisah. Ia berhenti mendadak, membuat semua orang di belakangnya ikut berhenti. "Guys, lihat itu." Di antara kabut tipis, tampak sebuah pohon besar yang tumbuh miring dengan kain merah tergantung di salah satu dahannya. Bukan kain sembarangan. Warnanya mencolok dan tampak seperti penanda tertentu. Sinta langsung bergidik. "Tolong bilang ini cuma kebetulan," gumamnya. Namun mereka semua tahu, kain merah di hutan bukan tanda biasa. Revan, yang paling keras kepala, mendengus seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak takut. Paling cuma bekas penanda jalur pendaki lain." Karin langsung menegurnya. "Nggak usah sembarangan. Belum tentu kita tahu apa artinya." Meski begitu, rasa ingin tahu Revan mengalahkan nalar. Ia melangkah lebih dekat, mencoba meraih kain merah itu. Tessa langsung berteriak, "Jangan diambil! Jangan disentuh, Van!" Namun sudah terlambat. Ujung jari Revan menyentuh kain itu, dan seketika angin dingin berputar mengitari mereka, membawa aroma tanah basah bercampur wangi kemenyan samar yang menusuk hidung. Kabut semakin tebal. Bahkan senter pun terasa tidak mampu menembus jarak 1 meter di depan.
Revan, mundur. Reno berteriak, tapi suaranya terdengar jauh meski jarak mereka dekat. Naila menggenggam lengan Geral erat. Kita harus pergi dari sini. Geral ingin menenangkan Naila, tetapi tubuhnya ikut kaku. Ada bisikan samar terdengar di dekat telinganya. Begitu dekat seakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Kalian seharusnya tidak lewat sini. Geral langsung menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun dinginnya terasa nyata, menyentuh kulitnya seperti tangan tak terlihat. Reno berusaha mengambil alih situasi. Oke, kita lanjut jalan. Jangan lihat kanan kiri. Jaga jarak, jangan ada yang kepisah. Mereka mempercepat langkah, namun suasana sudah berubah total. Gelap semakin cepat turun, kabut seperti mengikuti setiap gerakan mereka, dan suasana mencekam itu membuat hati siapapun berdebar keras. Geral menggenggam tangan Naila, menjaga langkahnya tetap stabil. Tenang, aku di sini, bisiknya. Naila mengangguk, meski matanya masih dipenuhi ketakutan yang ia coba tahan. Malam benar-benar jatuh ketika mereka akhirnya mencapai pos tengah. Mereka meletakkan carrier dengan napas terengah, sebagian masih merasakan sisa-sisa dingin yang tidak wajar tadi. Reno langsung meminta semua berkumpul. Kita mungkin tanpa sadar masuk jalur yang seharusnya nggak kita lewati, katanya perlahan. Sinta memeluk lututnya. Makanya tadi sunyi banget. Revan berusaha menutup rasa bersalah dengan keberaniannya yang palsu. Salah gue ya? Tapi, nggak ada apa-apa kan? Kita semua masih di sini. Namun sebelum ada yang menjawab, terdengar suara seperti langkah kaki di semak-semak. Pelan. Teratur. Semua terdiam. Jantung berdegup cepat. Lampu senter diarahkan ke segala arah, tapi tidak ada apa-apa. Namun mereka tahu, sesuatu sudah mengikuti mereka sejak kain merah itu tersentuh. Dan malam pertama ini baru permulaan. Malam yang menyelimuti pos tengah seolah lebih gelap dari malam-malam biasanya. Hanya cahaya dari headlamp dan api kecil yang mereka nyalakan yang menjadi batas antara mereka dan kegelapan hutan yang terasa seperti hidup. Angin menyusup di sela dedaunan, membawa suara samar yang tidak bisa dijelaskan sebagai sekadar hembusan alam. Suara itu, seperti bisikan. Seperti orang yang sedang menahan napas panjang lalu melepaskannya perlahan. Rombongan belum bisa beristirahat. Bukan karena mereka tidak lelah, tetapi karena rasa was-was belum hilang sejak insiden kain merah itu. Semua masih syok, terutama Naila yang beberapa kali menoleh ke belakang seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Geral duduk di sampingnya, mencoba mengalihkan pikiran gadis itu dari kecemasan yang menempel seperti bayangan. Minum dulu, ujar Geral pelan sambil menyerahkan botol air. Naila menerima, tangannya sedikit gemetar. Masih kepikiran. Kayak ada yang ikut naik sama kita. Geral menarik napas panjang. Ia juga merasakan hal yang sama. Tapi sebagai seseorang yang Naila percaya, ia memilih menguatkan. Kita bareng-bareng. Asal nggak misah, semua aman. Kata-kata itu terdengar meyakinkan, tapi keduanya tahu ada ketidakpastian yang sulit ditepis. Reno, sebagai ketua rombongan, berusaha menyusun strategi agar semua tetap tenang. Ia duduk melingkar bersama Bayu, Dimas, dan Revan. Lampu headlamp mereka hanya menyorot jarak pendek, tetapi suara-suara aneh di luar lingkaran cahaya itu jelas terasa. Kita lanjut besok pagi. Jalur ke puncak harusnya aman, ucap Reno. Bayu mengangguk, meski wajahnya pucat. Tapi, tadi itu apa? Kain merah begitu, terus kabutnya mendadak tebal. Dimas bersuara pelan, kayak ada sesuatu yang gak suka kita lewat jalur tadi. Reno menelan ludah. Ia sebenarnya juga takut. Tapi sebagai pemimpin ia tidak boleh tampak goyah. Selama kita gak ganggu apapun lagi, harusnya gak kenapa-napa. Revan menyandarkan punggung ke tiang pos. Ia tetap memasang wajah keras, walau matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Kain merah itu nggak sengaja gue sentuh. Lagian cuma kain. Masa langsung jadi masalah? Karin yang mendengar itu dari radius dekat langsung menatap tajam. Kalau kamu lebih hati-hati, kita nggak akan kayak gini. Gunung itu bukan tempat buat sembarangan. Van? Revan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas. Bukan karena kalah, tapi karena di lubuk hatinya ia mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah.
Sekitar tengah malam, hawa dingin semakin menusuk. Naila memeluk jaketnya lebih erat sambil duduk dekat Geral. Suara dedaunan yang bergetar seperti langkah kaki kembali terdengar. Padahal tidak ada angin besar. Ngerasa nggak? Bisik Naila. Suaranya tercekat. Geral menegang. Iya. Namun suara itu tidak hanya terdengar oleh mereka. Seluruh rombongan perlahan mulai memusatkan perhatian pada satu titik. Kegelapan di sisi kiri pos, tempat lampu mereka tidak menyentuh. Di balik semak itu terdengar suara CRK, langkah pelan. Seolah seseorang sedang berjalan dengan ritme terpatah. Sinta yang mudah panik menutup mulut, berusaha tidak mengeluarkan suara. Tessa merapat pada Bayu, dan Reno bersiap berdiri sambil memegang senter lebih erat. Tetapi yang muncul bukan binatang, apalagi manusia. Yang muncul hanyalah ketiadaan. Ketika Reno mengarahkan sinar senter ke arah suara tersebut, tidak ada apapun di sana. Tidak ada semak bergerak. Tidak ada jejak. Tidak ada bayangan. Seolah suara itu hanya terjadi di telinga mereka. Namun terasa nyata hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kita tidur bergiliran, jaga tetap nyala. Jangan matiin lampu, ujar Reno akhirnya. Meski begitu, hampir tidak ada yang benar-benar bisa tidur. Beberapa jam kemudian, setelah malam perlahan bergeser menuju subuh, kabut tipis naik perlahan dan langit mulai memberi warna biru pekat. Geral baru saja terlelap sebentar ketika Naila mengguncang bahunya. Ger, bangun, bisiknya. Geral membuka mata. Kenapa? Kamu mimpi buruk. Naila menggeleng. Bukan, tapi lihat itu. Ia menunjuk tanah beberapa meter dari tempat mereka tidur. Di sana, tepat di tengah-tengah lingkaran pos, terlihat jejak kaki. 1, 2, 3, tapi bentuknya tidak wajar. Jejak itu memanjang seperti kaki manusia, tapi jari-jari kakinya terlalu panjang dan meruncing. Jejak itu tampak jelas, seolah dibuat oleh seseorang, atau sesuatu, yang mengelilingi mereka saat mereka tidur. Ini, bukan jejak manusia, gumam Bayu dengan suara bergetar. Sinta mundur sampai punggungnya menempel pada tiang kayu. Kita harus turun. Sekarang. Aku nggak mau lanjut. Dimas menghela napas berat. Turun juga tidak menjamin aman. Jalur kabut tadi justru lebih dekat ke bawah. Reno merapat, memeriksa jejak dengan hati-hati. Yang penting kita tetap bareng. Semua. Nggak boleh ada yang jauh-jauh. Revan menatap jejak itu dengan wajah pucat. Mulutnya bergerak seakan ingin bicara tapi suaranya hilang. Karin mendekatinya. Masih kesal tapi mulai menyadari sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Van? Kamu ingat nggak ada aturan apa tentang kain merah? Tanya Karin perlahan. Revan mengusap wajahnya. Gue pernah dengar, katanya itu penanda wilayah yang nggak boleh dilewati. Wilayah yang dimiliki sesuatu. Semua terdiam. Geral meraih tangan Naila dan menggenggamnya kuat-kuat. Ini makin aneh. Tapi kita harus tetap tenang. Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap jejak yang makin lama makin terasa seperti ancaman yang mengikuti mereka. Saat matahari akhirnya terbit dan kabut mulai menipis, rombongan memutuskan melanjutkan perjalanan ke puncak. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena jalur turun masih diselimuti kabut tebal. Reno mengambil keputusan, kita ke puncak, lalu turun lewat jalur resmi yang lebih landai. Harusnya lebih aman. Meski keputusan itu rasional, semua tahu ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamati langkah mereka. Mereka berjalan dalam diam, tidak seceria saat awal pendakian. Setiap ranting yang patah, setiap daun yang jatuh, setiap hembusan angin membuat jantung berdetak lebih cepat. Di pertengahan jalur, Naila berhenti tiba-tiba. Ger, ada suara. Geral menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah belakang, jauh tapi jelas, suara gumaman. Seperti seseorang menyebut nama satu persatu. Pelan. Serak. Panjang. Karin langsung memegang lengan Sinta yang hampir menangis. Gak usah lihat ke belakang. Fokus ke jalur. Tapi suara itu semakin lama semakin dekat. Seakan mengikuti langkah mereka dengan sabar. Mengamati. Mengawasi. Revan yang biasanya berani justru terlihat paling lemas. Ini gara-gara gue. Semua ini gara-gara gue. Tessa menepuk bahunya. Gak ada yang tahu bakal kayak gini, Van.
Yang penting sekarang kita tetap bareng. Namun di tengah ketegangan itu, Geralt menoleh ke Naila yang wajahnya mulai pucat. Ia memegang kedua pipinya. Dengar aku. Kita bakal selamat. Bersama-sama. Naila mencoba tersenyum, meski gemetar. Aku percaya kamu. Mereka kembali melangkah, lebih cepat, lebih hati-hati, sambil membawa satu pertanyaan yang tidak pernah mereka ucapkan keras-keras. Jika sesuatu sudah mengikuti mereka sejak pos tengah, apakah mereka benar-benar bisa kabur dari gunung ini? Langkah mereka semakin pelan ketika rombongan mulai memasuki jalur punggungan Gunung Arunika. Jalur ini terkenal sempit, dengan tebing curam di kiri dan jurang gelap di kanan. Udara semakin dingin, dan angin bertiup tidak beraturan, seolah datang dari berbagai arah. Kabut yang sempat menipis kini kembali menebal, mengikuti perjalanan mereka seakan hantu yang enggan pergi. Pelan, pelan, jangan ada yang pisah, seru Reno dari depan. Kata-katanya menggema namun terasa hampa, seperti ditelan oleh udara yang tidak bersahabat. Geralt menggenggam tangan Naila erat-erat. Kamu kuat. Naila mengangguk, meski kakinya terlihat mulai gemetar karena dingin dan ketegangan. Aku takut, tapi aku nggak mau ketinggalan. Selama aku di sini, kamu nggak sendiri, jawab Geralt sambil menuntunnya. Namun bahkan perkataan itu tidak sepenuhnya mengangkat kegelisahan yang menggantung di wajah semua orang. Rombongan berjalan dalam diam selama beberapa lama. Jalanan semakin menanjak, membuat langkah semakin berat. Sinta yang sudah ketakutan sejak semalam semakin tertekan. Napasnya tersengal, dan ia beberapa kali hampir terpeleset. Karin yang berada di dekatnya langsung meraih lengan Sinta. Hei, fokus. Kita di punggungan, kalau jatuh susah. Aku dengar suara itu lagi. Tangis Sinta tertahan. Karin menatapnya. Suara apa? Sinta menggigit bibir, berusaha menahan isak. Suara yang manggil nama kita satu-satu. Tadi waktu kita jalan, suara itu nyebut nama aku. Jantung Karin langsung mencelos. Ia menoleh ke yang lain, berharap Sinta hanya berhalusinasi. Namun tatapan Geralt, Bayu, dan bahkan Reno menunjukkan hal yang sama. Mereka semua mendengarnya. Reno menelan ludah. Jangan ditanggapi. Jangan jawab apapun. Tapi satu masalah baru muncul. Revan hilang. Van? Revan? Panggil Dimas panik. Semua berhenti. Suara angin mendadak menghilang, menjadikan keheningan itu terasa lebih mengerikan. Tessa menutup mulutnya. Air mata mengalir. Dia tadi ada di belakang aku, terus pas aku nengok, udah nggak ada. Reno berusaha tetap tenang. Oke, jangan panik. Kita cari dia. Bayu menunjuk ke jalur samping yang lebih gelap. Ada cabang kecil yang hampir tidak terlihat karena tertutup akar dan kabut. Mungkin dia salah belok. Karin menggeleng keras. Itu bukan jalur. Jangan ke sana. Namun suara lain terdengar. Suara yang membuat bulu kuduk semua berdiri. Tolong. Reno langsung menyorotkan headlamp ke arah suara. Van? Revan, itu kamu? Tolong, di sini. Suara itu lirih, pecah, dan seperti tercekik. Tapi yang membuat semuanya mematung adalah satu hal. Itu bukan suara Revan sepenuhnya. Suara itu terdengar lebih berat, seolah ada dua nada bercampur menjadi satu. Naila memegang lengan Geralt lebih erat. Ger, jangan dekati suara itu. Itu bukan dia. Geralt menelan ketakutan, tapi ia tahu Naila benar. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menirukan suara Revan. Mirip, tapi tidak sama. Reno tetap mencoba memanggil. Revan, kalau kamu bisa dengar, jawab jelas. Tidak ada jawaban. Hanya bisikan angin yang dinginnya terasa seperti menyentuh tulang. Dimas tiba-tiba menunjuk tanah. Lihat. Ada jejak kaki yang baru saja terbentuk. Jejak itu menuju cabang jalur gelap tadi. Tapi seperti sebelumnya, bentuk jejak itu memanjang, jari-jari meruncing, dan tidak menyerupai kaki manusia. Apa itu jejak Revan? Tanya Sinta sambil terisak. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena semua tahu jawabannya pasti bukan. Setelah beberapa menit penuh kecemasan, Reno menarik napas panjang dan mengambil keputusan berat. Kita nggak bisa pisah. Kita harus terus jalan ke pos berikutnya. Kalau kita nyari tanpa arah, kita malah hilang semuanya.
Tessa langsung membantah. Kakak aku hilang. Kita nggak bisa ninggalin dia. Reno menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu. Tapi kalau kita ceroboh, kita semua bisa hilang. Kita cari dia dari pos atas. Dari sana jalurnya lebih terbuka. Tessa jatuh berlutut, menangis histeris. Bayu memeluknya erat, berusaha menenangkannya sambil menyembunyikan ketakutannya sendiri. Akhirnya rombongan kembali berjalan, kali ini lebih tegang dari sebelumnya. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi candaan. Yang ada hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang memukuli dada dengan keras. Namun di tengah ketakutan itu, hubungan Gerald dan Naila justru makin erat. Gerald beberapa kali menghentikan langkah hanya untuk memastikan Naila tidak terengah atau terkejut. Kamu yakin kuat? Tanya Gerald lagi. Naila mengangguk. Selama kamu ada, aku berusaha kuat. Tapi, Ger, kalau sesuatu terjadi sama kita, aku cuma. Gerald langsung memotong. Gak ada yang bakal terjadi. Kita pulang bareng. Naila memaksakan senyum, meski sorot matanya masih dihantui bayangan jejak panjang dan suara-suara yang memanggil mereka. Saat matahari mulai naik, mereka mendekati jalur hutan rapat yang menjadi gerbang menuju pos 3. Kabut masih menempel seperti tirai tebal. Namun di antara pepohonan terdengar suara samar, seperti dentingan logam kecil, ritmis dan teratur. Dengar nggak? Tanya Bayu. Semua berhenti. Dentang itu makin lama makin jelas. Teng, teng, teng. Suara seperti bel kecil yang ditiup angin. Sinta menutup telinganya. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau lagi. Namun suara itu terus mengikuti mereka, menggantung di udara tanpa arah. Naila tiba-tiba menarik senter dan menyorot pohon besar di sisi kiri jalur. Lihat! Di sana tergantung lagi sehelai kain merah, sama persis seperti yang ditemukan Revan semalam. Tapi kali ini kain itu sudah lusuh. Panjangnya menjulur seperti sobekan yang baru dipasang. Karin mundur satu langkah. Kenapa ada lagi? Reno merasakan punggungnya dingin. Ini bukan kebetulan. Dimas, yang sejak tadi paling irit bicara, tiba-tiba bersuara. Aku pernah dengar cerita Arunika. Kalau seseorang melanggar batas, gunung ini akan mengikuti. Kain merah itu bukan penanda. Itu tanda bahwa kita sudah masuk wilayah mereka. Mereka siapa? Bisik Sinta. Tak ada yang menjawab. Namun sebelum ketakutan itu semakin dalam, terdengar jeritan dari belakang. Tessa? Bayu langsung berbalik. Tapi Tessa tidak berdiri. Ia berlutut sambil menekan telinganya. Wajahnya pucat seputih kertas. Suara itu, bisiknya lirih, gemetar hebat. Suara itu sekarang nyebut nama Revan, terus nama aku, terus satu lagi. Naila menelan ludah. Nama siapa? Suaranya bergetar ketika menjawab. Nama Gerald. Semua langsung menoleh ke Gerald. Dan saat itu juga, dentingan bel berhenti total. Seng. Mencekam. Seolah gunung sedang menahan napas, menunggu sesuatu. Gerald merasakan kulitnya meremang. Naila menggenggam tangannya lebih keras, seperti takut ia akan ditarik kapan saja. Tetap jalan, bisik Reno, suaranya hampir hilang. Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Mereka melangkah lagi, semakin cepat, sementara hutan Arunika terasa semakin sempit dan gelap. Seakan apapun yang mengikuti mereka, mulai semakin dekat. Dan langkah itu membawa mereka menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kabut dan larangan gunung. Perjalanan menuju pos 3 seharusnya memakan waktu sekitar 1 jam dari Punggungan. Namun bagi mereka, rasanya seperti terperangkap dalam lorong panjang tanpa ujung. Semakin jauh melangkah, semakin jarang terdengar suara burung atau serangga. Hutan di sekitar mereka seolah mati perlahan, menyisakan hanya suara daun yang tersentuh angin patah-patah dan napas mereka yang semakin berat. Ini harusnya udah deket, tapi kok nggak sampai-sampai, gumam Bayu lirih. Reno mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti sejenak. Ia menatap kompas, lalu menatap peta yang mulai lembab oleh embun. Garis-garis peta seperti mengabur, sulit dibaca. Kita nggak nyasarkan, Ren? Tanya Karin hati-hati. Reno tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah. Secara jalur, kita masih lurus. Tapi kayak ada yang beda.
Beda gimana? Dimas mendekat. Harusnya, pohon penanda masuk pos 3 itu udah kelihatan. Tapi kita nggak nemu apa-apa sejak tadi. Mereka saling berpandangan. Ada ketakutan halus yang berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ketakutan yang membuat Sinta semakin gelisah, Tessa semakin pucat, dan Revan, entah di mana berada. Udara terasa semakin berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat mereka kembali berjalan, suara langkah di hutan mulai terasa tidak sinkron. Ada langkah tambahan, langkah yang tidak berasal dari 8 orang yang masih tersisa. Suara itu datang dari belakang, terkadang dari samping, seolah mengitari rombongan seperti predator yang sedang menyeleksi mangsanya. Naila merapat pada Geral, menahan lengan bajunya. "Ger," suara itu makin dekat. "Aku tahu," jawab Geral pelan, matanya terus menyapu sekitar. "Tapi jangan pisah dari barisan." Sinta, yang berjalan di antara Tessa dan Karin, tiba-tiba memekik lirih. Aku ngeliat bayangan." "Bayangan apa?" Karin langsung menoleh. "Di belakang. Kayak ada orang tinggi banget, tapi kayak nggak punya muka." Sinta mulai menangis. Tessa memeluknya erat sementara Bayu memeriksa belakang mereka dengan headlamp. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan. Tidak ada apapun. Tetapi hawa dingin yang menyeruak tiba-tiba membuat semua yakin bahwa Sinta tidak berbohong. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan sesuatu. Sebuah papan kayu, patah dan tergeletak miring di tanah, sebagian terselimuti lumut tebal. Bayu membersihkan sedikit permukaannya. Ada huruf-huruf samar yang masih terbaca. "PO 3. Tuh kan," ujar Bayu lega. "Kita benar. Ini pasti penanda pos 3. Namun kegembiraan kecil itu tidak bertahan lama. Dimas menunjuk bagian bawah papan itu. "Lihat, kayunya patahnya bukan karena lapuk. Bagian patahan terlihat bersih, seperti dipatahkan dengan paksa oleh tenaga besar. Bukan oleh cuaca." Dan yang membuat mereka makin merinding, tanah di sekitar papan penuh dengan jejak panjang yang sama seperti sebelumnya. "Kenapa jejaknya ada di sini lagi?" Suara Karin bergetar. "Karena dia ngelewatin jalur yang sama kayak kita," jawab Tessa pelan. "Dia." Sinta terisak. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, kabut mulai terangkat perlahan. Rombongan menatap ke depan. Ada sebuah bangunan kecil dari kayu tua. Bentuknya seperti pos, tetapi jauh lebih kumuh, gelap, dan sepi. Atapnya miring, beberapa bagian dinding berlubang seperti dicakar. "Ren." Bayu menunjuk dengan jari gemetar. "Itu, beneran pos 3. Reno mengerutkan dahi. "Harusnya pos 3 nggak kayak gitu. Pos 3 itu bangunannya masih baru, cat coklat, bukan?" "Bukan begini," potong Dimas pelan. Reno tidak menjawab, karena jawaban itu hanya menambah ketakutan mereka. Pos itu seperti bayangan dari pos yang seharusnya ada. Pos yang tidak seharusnya berdiri di sana. Seolah gunung sedang memperlihatkan bentuk lain dari jalur yang mereka kenal. "Jangan masuk." Suara Naila tiba-tiba terdengar tegas. Lebih tegas dari sebelumnya. Semua menoleh padanya. "Aku nggak enak. Dari tadi, rasanya kayak ada yang manggil kita masuk ke dalam situ." Lanjut Naila, wajahnya pucat. Tessa mengangguk cepat. "Iya, aku juga ngerasain, kayak ada yang ngeliatin dari jendela." Geral menatap pos itu dengan hati-hati. Ada jendela kecil di samping pintu, gelap total. Cahaya headlamp pun tidak mampu menembus bagian dalamnya. Hanya terlihat kegelapan yang terlalu pekat untuk ukuran ruangan sekecil itu. Reno menghela napas panjang. "Kita nggak punya pilihan. Kita butuh tempat buat minum dan pastiin jalur." Bayu mencoba tersenyum meski jelas gugup. "Ya udah masuk sebentar aja." Tapi saat Reno baru melangkah mendekat satu langkah, pintu pos tiba-tiba bergoyang. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu di dalam mengetuk dari belakang pintu. Sinta langsung berteriak dan memeluk Karin. Bahkan Reno dan Dimas mundur refleks. Geral menarik Naila menjauh. "Enggak, kita enggak masuk." Namun ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih cepat. Lebih memaksa. Tok, 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 tok.
Ren? Bayu berbisik, wajahnya pucat pasi. Itu bukan angin. Sebelum Reno mengambil keputusan, suara lain muncul. Suara langkah dari dalam pos. Lambat. Menarik. Seperti sesuatu sedang berjalan ke arah pintu dari dalam ruangan gelap itu. Langkah itu berhenti persis di balik pintu. Semua menahan napas. Lalu, pintu bergeser sedikit. Membuka celah hitam menganga. Hanya sekilas, tapi mereka melihat bayangan tinggi dengan bentuk tubuh tak wajar, berdiri di dalam. Bahunya terlalu lebar. Lehernya terlalu panjang. Dan kepalanya menengok ke arah mereka dengan gerakan patah yang tidak manusiawi. Gerald langsung menarik Naila dan berteriak, "Lari!" Tanpa menunggu lagi, mereka semua berlari menuruni jalur, meninggalkan pos menyeramkan itu. Nafas mereka terengah, kaki mereka terpeleset batu, namun tak ada yang peduli. Bayu setengah menyeret Tessa yang hampir pingsan. Karin menggandeng Sinta yang menangis histeris. Di belakang mereka, terdengar suara pintu pos terbuka lebar, diikuti suara langkah cepat, seperti sesuatu berlari mengejar dengan kecepatan tidak normal. "Jangan lihat ke belakang!" teriak Reno. Mereka berlari melewati pohon-pohon besar, menabrak ranting, menahan air mata. Kabut seakan menutup jalan, membuat pandangan semakin gelap. Naila hampir jatuh, namun Gerald menahannya. "Bangun! Ayo, Nai! Aku nggak sanggup. Kamu harus. Kita belum aman." Tapi ketika mereka merasa suara langkah mengejar semakin dekat, tiba-tiba hutan berubah. Kabut terbelah. Dan tanpa mereka sadari, rombongan kini berada di jalur lain. Jalur yang lebih lebar, lebih jelas, dan lebih terang. Angin kembali berhembus normal. Suara burung terdengar lagi, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Bayu terengah sambil memegangi lututnya. Apa? Apa yang barusan?" Tidak ada yang menjawab. Bahkan Reno tidak bisa memahami apa yang mereka alami. Namun satu hal pasti. Gunung tidak sekadar memperingatkan. Gunung sedang memisahkan mereka dari sesuatu. Atau mengantarkan mereka menuju sesuatu yang lebih jauh lagi. Gerald meraih tangan Naila dan berbisik, "Kamu masih sama aku?" Naila mengangguk pelan. "Selama kamu gak lepasin aku bertahan." Namun ia tidak tahu. Perjalanan mereka baru memasuki puncak dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Angin malam di lereng Arjunda berhembus lebih dingin dari perkiraan. Tiupan yang datang dari utara terasa seperti hembusan yang membawa pesan. Raka menutup jaket tebalnya sambil sesekali menatap ke arah tempat Alia duduk. Perempuan itu menunduk, memainkan ujung sarung tangannya dengan gelisah. Seperti ada sesuatu yang menekannya sejak kejadian suara misterius di jalur batu terbelah tadi. Di balik mereka, 7 teman lain sedang menyalakan kompor kecil dan menyiapkan air panas. Suara pelan dari gelas-gelas logam yang saling terbentur terdengar samar, namun tidak cukup untuk mengusir ketegangan yang sejak sore tadi belum sepenuhnya mereda. Raka berjalan mendekat, duduk di samping Alia. "Masih kepikiran?" tanyanya pelan. Alia mengangguk pelan, matanya tidak menatap Raka. "Suara tadi, langkah itu, rasanya seperti ada yang ngikutin kita sampai sekarang," ucapnya lirih. "Dan aku masih nggak bisa lupa bayangan putih di samping batu itu." Raka tidak langsung menjawab. Ia tahu apa yang dilihat Alia mungkin bukan sekadar bayangan. Apapun itu, tidak mungkin hanya ilusi lelah, karena 2 orang lain mengaku melihat hal yang sama, meski mereka tak berani mengatakannya lantang. "Yang penting kita bareng-bareng," jawab Raka akhirnya. "Selama nggak ada yang mancing masalah, kita aman." Alia memandang Raka dengan tatapan yang berdiri di antara takut, rindu, dan keraguan. "Masih tentang larangan itu," gumamnya. "Aku nggak tenang. Rak, apa kita beneran nggak boleh naik lewat jalur tadi?" Raka menarik napas panjang. Ia tahu apa yang dimaksud Alia. Larangan bicara kotor, larangan memanggil nama sembarangan, dan larangan mengambil apapun dari hutan. Dan kenyataannya, sejak awal pendakian, sudah ada beberapa larangan yang dilanggar teman-teman mereka. Entah karena iseng, atau karena menganggap semuanya sekadar mitos penakut pendaki pemula. "Besok kita coba ritual izin kecil," ujar Raka menenangkan. "Biar kita lega." Seketika wajah Alia sedikit melunak, meski tatapan was-wasnya belum hilang sepenuhnya. Malam semakin turun. Kabut mulai muncul perlahan,
menyelimuti tenda-tenda seperti asap lembut yang naik dari tanah. Salah seorang teman mereka, Bagas, keluar dari tenda sambil membawa senter. Kalian berdua. Ada yang aneh. Serunya pelan tapi terdengar tegang. Raka dan Alia langsung bangkit. Apa lagi? Tanya Raka. Bagas menunjuk ke arah sebelah kanan area camp. Tadi gue dengar suara cewek ketawa. Sumpah, tepat di belakang tenda kita. Alia memucat seketika. Kak ketawa? Suaranya nyaris tak terdengar. Iya, jawab Bagas mantap. Ketawa pelan, kayak orang nahan tawa. Gue kira kalian berdua lagi bercanda, tapi ternyata kalian jauh di sini. Raka langsung menyalakan senter kepala. Mana? Mati pas gue sorot tadi, jawab Bagas. Padahal sebelumnya gue denger jelas banget. Suara gemerisik dedaunan tiba-tiba terdengar dari arah gelap pepohonan. Mereka bertiga refleks menoleh. Tapi ketika disorot, tidak ada apa-apa. Hanya kabut dan batang pohon yang berdiri diam seperti deretan bayangan panjang yang mengawasi. Di sisi lain tempat camp, 4 teman lain keluar dari tenda mereka. Ada apa? Tanya ke Isya yang suaranya terdengar khawatir. Bagas menjelaskan, namun sebelum ia selesai, Wira, salah satu yang paling pendiam di grup itu, ikut menambahkan, sejak tadi gue juga ngerasa ada yang jalan di belakang gue pas gue lagi nyuci gelas di sungai kecil itu. Semua saling pandang. Hening menegang. Alia merapat ke arah Raka. Jemarinya dingin. Rak, aku pengen turun, bisiknya lirih, penuh ketakutan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Raka menatap Alia dengan hati mencelos. Alia, malam ini nggak mungkin turun. Jalurnya bahaya. Kita tunggu sampai besok pagi, ya? Alia menunduk gemetar. Raka mengusap punggung tangannya pelan. Namun sebelum suasana mereda, Nindi, satu-satunya teman yang paling percaya diri sejak awal, keluar sambil tertawa kecil. Ya ampun, kalian lebay banget. Baru dengar suara dikit udah panik. Ia berjalan ke pinggir tebing kecil, mengambil batu dan melempar ke jurang sambil berteriak. Why? Kalau ada penunggu beneran, muncul deh. Astaga Nindi. Jangan begitu. Tegur ke Isya panik. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Sangat kencang. Daun-daun berputar seperti pusaran kecil, tenda bergoyang, dan kabut menjadi lebih tebal. Suara duk, duk, duk. Seperti langkah kaki berat terdengar dari arah pohon besar yang berdiri sedikit jauh dari tempat mereka. Semua langsung terdiam. Tak satu pun berani bicara atau bahkan bernapas keras. Raka memasang posisi siaga tanpa disadari. Alia berpegangan pada lengan Raka erat-erat. Suara itu berhenti. Namun dari balik kabut, tampak sebuah bayangan tinggi. Tidak bergerak, tidak bergeser. Berdiri diam seperti manusia yang sedang mengamati dari kejauhan. Apa itu? Bisik Bagas. Tak ada yang menjawab. Bayangan itu berdiri sangat lama. Terlalu lama untuk sesuatu yang normal. Lalu perlahan, sangat perlahan, bayangan itu tampak bergerak mundur dan menghilang ke balik kabut, seakan ditelan oleh dinginnya malam. Hening kembali mencengkeram. Wira memecah keheningan. Kita harus minta maaf, ucapnya tegas. Gue yakin itu peringatan. Nindi mendengus. Kalian terlalu percaya. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, dari arah belakang mereka terdengar suara tawa pelan, suara yang jelas bukan berasal dari siapapun di antara mereka. Tawa halus. Tawa perempuan. Lembut, tetapi membuat bulu kuduk berdiri. Alia langsung menutup telinganya. Ke Isya terseduh. Bagas mundur beberapa langkah. Raka berdiri di depan Alia, insting protektifnya langsung bangkit. Tawa itu berhenti tiba-tiba, seperti seseorang menekan tombol. Nindi yang tadi berani kini memucat. Tadi itu siapa? Tidak ada jawabannya. Raka menelan ludah, menatap kelompok yang kini tampak ketakutan setengah mati. Kita kumpul. Nggak ada yang pisah. Kita bikin lingkaran dan berdoa bareng, tegasnya. Mereka duduk berdekatan, membentuk lingkaran kecil, saling memegang tangan agar tidak panik. Raka memimpin doa kecil. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tampak kuat. Ketika doa selesai, angin pelan mengalir, kabut sedikit menipis, seakan ketegangan mereda walau tidak sepenuhnya hilang. Alia menyandarkan kepala di bahu Raka. Rak,
Kenapa perasaan aku nggak enak banget tentang pendakian ini? Bisiknya lirih. Raka meremas jemarinya pelan. Aku juga ngerasa sama, tapi kita harus tenang sampai besok pagi. Alia mengangguk, meski hatinya terasa sesak. Di kejauhan, di balik kabut yang mulai turun kembali, tampak sesosok bayangan kecil melintas cepat di antara pohon. Hanya dilihat oleh Wira, yang menahan napas dan memilih tidak memberitahu siapapun. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Malam yang membuat semua larangan yang dianggap sepele berubah menjadi ancaman yang terasa nyata. Dan sejak saat itu, hubungan mereka, terutama antara Raka dan Alia, mulai diuji pada titik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka belum tahu, tetapi malam itu hanyalah permulaan. Permulaan dari sesuatu yang akan memisahkan mereka pada akhirnya. Perlahan, atau mungkin tiba-tiba. Kabut pagi itu turun seperti tirai putih yang enggan tersibak, menutup seluruh pandangan hanya dalam jarak beberapa langkah. Tidak ada suara alam yang biasanya menenangkan. Tidak ada kicau burung. Tidak ada desir angin yang lembut. Yang terdengar hanya napas mereka sendiri, berat dan penuh gelisah. Raka keluar dari tenda lebih dulu. Wajahnya lelah, namun tetap memaksa terlihat tenang. Semalaman ia hampir tidak tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ia merasa tidak boleh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik gelap, sesuatu yang menunggu kelengahan mereka. Alia menyusul keluar dengan mata sembab. Ia memeluk jaketnya erat-erat, mencoba mengusir dingin yang rasanya menembus kulit hingga tulang. Gak enak hati, Rak, ucap Alia pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh kabut. Raka meraih tangan Alia, menggenggamnya. Tenang dulu, kita rapiin semua barang. Habis itu kita cari jalur turun. Alia mengangguk, meski jelas terlihat bahwa ia tidak benar-benar yakin pada kata-kata itu. Ketika teman-teman lain keluar dari tenda, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka dingin seketika. Ada jejak kaki kecil di sekitar kamp. Jejak itu tidak seperti jejak hewan. Bentuknya seperti kaki manusia, tapi jauh lebih kecil, seukuran kaki anak berusia 5 tahun. Namun jejaknya tidak beraturan. Ada yang hanya 2 langkah lalu hilang. Ada yang melingkar di dekat tenda Alia dan Raka. Ada pula yang muncul di tanah rata tempat mereka meletakkan peralatan memasak. Ini bukan jejak kita, gumam Bagas lirih. Bukan, jawab Raka tegas. Keheningan menjalar. Nindi memeluk tubuhnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf soal semalam. Aku beneran gak bermaksud nantang apapun. Wira menatapnya tajam. Seharusnya kamu mikir sebelum teriak-teriak kayak gitu. Gak usah nyalahin dulu. Keisha segera menengahi, tapi suaranya bergetar. Raka mengangkat tangan. Udah, kita mau turun dulu, baru ngomong-ngomong soal ini. Mereka berkemas secepat yang mereka bisa. Tapi ketika mereka berjalan menuju jalur yang kemarin mereka lalui, jalur itu tidak lagi seperti kemarin. Pohon besar tempat mereka mengikat pita merah penanda tidak ada di posisi yang sama. Batu besar yang semalam mereka duduki seperti bergeser ke sudut berbeda. Bahkan lekukan tanah yang seharusnya mereka kenali tampak asing. Seolah gunung itu mengubah dirinya sendiri semalam. Ini benar-benar mustahil. Bagas mengusap wajahnya. Gunungnya nggak berubah, ucap Wira lirih. Kita yang dialihin. Perkataan itu membuat bulu kuduk semua berdiri. Alia meraih lengan Raka, jari-jarinya dingin seperti tidak dialiri darah. Aku takut, Rak. Raka mencium kening Alia singkat, mencoba menenangkan. Aku dan Wira cek jalur. Kalian tunggu di sini. Jangan pisah. Alia menolak spontan. Kamu jangan tinggalin aku. Aku janji cuma sebentar. Raka pergi bersama Wira. 5 menit berlalu. 10 menit. 20 menit. Ketika mereka kembali, wajah keduanya pucat. Kita muter, ujar Raka singkat. Jalan lurus, tapi balik lagi ke titik awal. Tanpa sadar putar arah, tanya Keisha. Enggak, jawab Wira. Aku tandain tanah pakai pisau. Kita jalan jauh, tapi tiba-tiba kembali ke tanda itu lagi. Alia memegang mulutnya, mencoba menahan tangis. Rak, apa maksudnya gunung ini? Gak mau kita turun? Raka tidak menjawab. Akhirnya mereka melakukan ritual minta izin kecil, membakar sedikit kemenyan dari kotak darurat Wira.
Mereka duduk melingkar, kepala menunduk, mengucapkan permintaan maaf. Ketika giliran Alia, suara Alia bergetar keras. Kalau ada yang kami langgar, kami minta maaf. Kami cuma mau pulang dengan selamat. Saat itu angin berhenti total. Kabut membeku di udara, tidak bergeser sama sekali. Semua orang membeku. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan dari arah pohon besar. Semua menoleh serempak. Ketukan itu terdengar seperti seseorang sedang mengetuk batang kayu dari dalam. Tok, tok, tok. Lebih keras. Lebih dekat. Nindi menangis terseduh. Bagas menelan ludah sampai terdengar jelas. Alia merapat ke tubuh Raka, memegang bajunya erat-erat. Lalu suara ketukan berhenti. Disusul suara yang jauh lebih mengerikan. Suara perempuan berbisik. Sangat dekat. Sangat dingin. Jangan tinggalkan aku. Alia menjerit kecil. Keisha jatuh berlutut. Nindi menutup telinganya sambil memohon-mohon. Namun suara itu kembali terdengar. Jangan tinggalkan aku. Satu pun. Kata itu, satu pun, menusuk seperti pisau dingin ke hati Alia. Ia menatap Raka dengan mata penuh ketakutan dan air mata. Rak, maksudnya apa? Apa? Dia, mau kita semua. Raka menelan ludah. Alia, jangan mikir buruk dulu. Namun kata-kata itu kosong. Raka sendiri ketakutan. Sepanjang siang mereka terpaksa bertahan di sana. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara pendaki lain. Hanya udara dingin dan suasana yang semakin menekan. Rasa takut berubah menjadi frustasi. Frustasi berubah menjadi amarah. Dan amarah seringkali mencari tempat untuk disalahkan. Saat mereka duduk berdua di luar tenda, Alia menatap tanah. Rak, semua ini kayaknya gara-gara aku. Jangan ngomong begitu. Aku ngomong kasar kemarin. Aku ngeluh, aku ngumpat. Itu larangan kan? Apa itu yang bikin semuanya kacau? Raka terdiam. Terlalu lama. Alia menatapnya, tersakiti. Kamu pikir aku salah ya? Bukan gitu. Tapi kamu diam. Aku cuma lagi nyoba mikir. Suara Raka naik sedikit tanpa ia sadari. Alia tersentak. Kamu marah sama aku? Aku nggak marah. Raka menahan diri. Aku cuma capek. Kita semua capek. Aku lagi berusaha biar kita tetap selamat. Alia menggigit bibirnya. Hatinya tetapi hancur pelan-pelan. Kenapa rasanya kamu menjauh dari aku? Rak? Raka mengusap wajahnya kasar. Alia, ini bukan saatnya bahas hubungan. Kalimat itu seperti tamparan. Alia menunduk. Air mata jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, ia merasa sendirian meski Raka tepat di sampingnya. Dan gunung itu seakan menikmati keheningan retak itu. Kabut semakin tebal. Angin membawa aroma asing. Dan di kejauhan, dari balik putih pekat itu, tampak sosok kecil tanpa kepala berjalan perlahan di balik pohon. Tidak ada yang melihatnya, kecuali Alia. Malam turun terlalu cepat. Lebih cepat dari seharusnya. Cahaya senja yang biasanya bertahan beberapa menit tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah matahari ditelan kabut. Di sekeliling mereka, udara terasa semakin berat, dingin, dan bergerak seolah hidup. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka duduk melingkar, menunggu sesuatu yang bahkan tidak mereka mengerti. Alia menggigil meski tubuhnya berselimut. Raka duduk di sampingnya, tetapi jarak emosional di antara mereka lebih jauh dari sebelumnya. Retakan yang muncul sejak siang kini membesar, seperti jurang yang siap menelan. Aku nggak bisa tidur, bisik Alia lirih. Raka menatap ke depan. Nggak ada yang bisa tidur malam ini. Alia menggigit bibirnya. Rak, kita baik-baik aja kan? Raka menutup mata sebentar. Ia ingin berkata iya. Ia ingin memeluk Alia dan bilang semuanya akan baik. Tapi gunung sudah terlalu banyak memberikan tanda buruk. Ia tidak punya janji lagi untuk diucapkan. Kita selamatin diri dulu. Jawabnya akhirnya. Habis itu baru kita bahas. Alia menunduk. Jawaban itu seperti pintu yang ditutup perlahan namun tegas. Menjelang tengah malam, suara langkah kembali terdengar di luar lingkaran tenda. Tapi kali ini bukan langkah ringan.
Langkah itu berat, menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan satu kaki. Atau sesuatu yang tidak pandai meniru manusia. Seret, seret, Keisha menangis tertahan. Bagas memegang pisau kecil yang sama sekali tidak berguna untuk apapun selain menenangkan diri. Wira memejamkan mata sambil berdoa. Alia menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. Tapi Raka tetap kaku, tidak seperti biasanya. Ketakutan telah melumpuhkan nalurinya sebagai pelindung. Ia tidak tahu lagi apa yang sedang mereka hadapi. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh tepat di depan tenda. Buk! Semua tersentak. Raka berdiri, memegang senter. Wira menghentikannya. Jangan buka. Terlambat. Raka sudah menyalakan senter dan membuka sedikit resleting tenda. Senter itu menyinari boneka kayu kecil berbentuk manusia tanpa kepala, terbaring tepat di depan pintu. Alia menutup mulutnya, menahan jeritan. Boneka itu tampak baru, seolah baru saja dibuat dan diletakkan di sana, oleh sesuatu. Pada tubuh boneka itu ada ukiran kecil, tulisan kuno yang tidak mereka pahami. Namun ada satu hal yang jelas. Ukiran hati yang patah di bagian dada boneka itu. Ini peringatan, kata Wira dengan suara parau. Gunung ini minta kita pergi. Tapi gimana kita pergi kalau jalurnya nutup? Bagas hampir berteriak. Sesuatu ingin satu hal, lanjut Wira. Ada yang kita langgar. Ada yang gak kita hormati. Alia memeluk lututnya. Kalau gunungnya marah sama aku, biar aku aja yang minta maaf lagi. Ini bukan soal satu orang, jawab Raka cepat. Kita satu kelompok. Kita tanggung bareng. Namun untuk pertama kalinya, tatapannya kepada Alia tidak selembut dulu. Ada ketegangan, ada keraguan. Dan Alia merasakannya seperti duri yang menusuk perlahan. Menjelang pukul 2 dini hari, kabut tiba-tiba menipis. Sedikit saja, tapi cukup untuk melihat jalur samar menuju bawah. Wira berdiri cepat. Kita harus turun sekarang. Ini kesempatan. Tanpa pikir panjang, mereka mengemas cepat. Alia menggapai tangan Raka, berharap bisa berjalan berdua. Tapi Raka menjauh sedikit, sibuk menyiapkan kompas dan peta. Itu pertama kalinya Alia merasa bukan lagi prioritas baginya. Mereka berjalan menuruni jalur sempit itu, langkah demi langkah. Tidak ada yang bicara, tidak ada suara lain selain napas mereka yang berat. Udara lebih hangat sedikit, memberi harapan tipis bahwa mereka bisa sampai di batas hutan sebelum fajar. Namun harapan itu hancur ketika Keisha tiba-tiba berhenti. Teman-teman, lihat. Di tanah, tepat di depan mereka, ada jejak kaki kecil tanpa kepala, bukan lagi jejak samar, tapi jejak yang jelas, mengarah ke depan mereka. Seolah menuntun, seolah memanggil, seolah memilih. Raka menarik napas. Kita ikuti jalur lain. Jangan ikutin jejaknya. Mereka mengubah arah. Namun setiap jalur yang mereka pilih selalu kembali ke tempat yang sama, ke jejak itu. 3 kali. 5 kali. 8 kali. Alia mulai menangis tanpa suara. Bagas mulai bicara sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya halusinasi kelelahan. Lalu suara itu datang lagi. Jangan tinggalkan aku. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih memilukan. Alia berhenti langkah, tubuhnya gemetar. Rak, aku nggak kuat. Raka memegang bahunya. Alia, dengar. Kita hampir keluar. Tolong fokus. Alia menggeleng keras, air mata jatuh deras. Kamu berubah. Kamu bukan Raka yang aku kenal. Alia, tolong jangan mulai. Kamu nggak lihat aku. Suara Alia pecah. Sejak tadi kamu cuma mikirin yang lain, bukan aku. Seolah aku cuma beban. Wira menoleh cepat. Jangan berantem di sini. Tapi retakan itu sudah telanjur menjadi jurang. Raka kehilangan kendali. Alia, ini bukan soal hubungan kita. Ini soal nyawa. Kamu pikir aku nggak takut kehilangan semuanya? Alia mundur selangkah, terkejut. Kamu bilang, semuanya? Bukan, aku. Hening. Dingin. Terlalu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, suara langkah kecil terdengar dari belakang mereka. Tap, tap, tap. Alia menoleh perlahan.
dan melihat sosok kecil tanpa kepala berdiri di balik kabut. Tubuhnya seperti kayu lembab, tangannya menggantung. Alia menjerit, jatuh terduduk. Sosok itu melangkah maju, dan maju, dan maju. Raka meraih Alia. Alia, bangun. Kita harus lari. Tetapi Alia terisak. Tubuhnya melemah oleh syok dan ketakutan. Rak, aku nggak sanggup. Ayo berdiri. Raka mengguncangnya. Alia menatapnya dengan mata berair. Kalau kamu mau selamat, tinggalin aku. Nggak mungkin. Raka memeluknya erat. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Namun suara itu datang lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Seperti berada di belakang telinga mereka. Jangan tinggalkan aku. Satu pun. Dalam sekejap, kabut bergerak seperti badai putih, memisahkan kelompok itu. Bagas dan Keisha terlempar ke sisi kiri jalur. Wira menjerit memanggil nama mereka dari sisi lain. Semua terpisah seperti dedaunan. Alia dan Raka terpisah oleh dinding kabut pekat. Raka mencoba masuk. Namun kabut itu seperti tembok yang mendorongnya balik. Alia! Raka! Suara mereka tenggelam. Kabut menarik Alia ke belakang seperti tangan-tangan tak terlihat. Alia mencoba meraih Raka. Tapi jarinya tak menyentuh apapun. Raka! Jangan tinggalin aku. Raka menabrak kabut itu berkali-kali. Alia! Aku di sini. Aku nggak akan pergi. Namun kabut menelan suara dan wujud Alia sampai hilang. Hening. Lalu terdengar suara langkah kecil menjauh. Dan suara lirih. Sekarang, kau, milikku. Saat fajar muncul, kabut menghilang sepenuhnya. Wira, Keisha, dan Bagas ditemukan oleh tim SAR warga setempat beberapa jam kemudian. Kelelahan, gemetar, tapi hidup. Raka ditemukan terakhir. Ia duduk sendirian di tepi jurang kecil, memandangi hutan yang perlahan disinari matahari. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Alia mana? Tanya warga. Raka tidak menjawab. Air matanya jatuh tanpa suara. Alia, hilang. Tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada apapun selain boneka kayu kecil tanpa kepala yang ditemukan di tanah dekat tempat terakhir ia terlihat. Mereka turun gunung dengan tubuh selamat, tapi hati mereka hancur. Raka berjalan paling belakang, memegang boneka itu erat-erat. Setiap langkah terasa seperti menghancurkan bagian lain dari dirinya. Ia tahu satu hal. Cinta mereka tidak mati. Tapi gunung sudah memilih. Dan ia kehilangan orang yang paling ia sayangi. Dan di dalam hatinya, ia tahu. Alia tidak pernah benar-benar turun dari gunung itu. Udara pagi di kaki gunung itu terasa dingin dan ganjil. Seperti menyimpan rahasia yang enggan dibagikan. Setelah 2 hari pencarian tanpa jeda oleh tim SAR, akhirnya Raka dan rombongan kecilnya ditemukan dalam keadaan lemah, dehidrasi, dan penuh goresan. Mereka tidak benar-benar hilang, namun lebih seperti tersesat di ruang yang tak seharusnya mereka masuki. Ruang yang bahkan sulit mereka jelaskan. Raka duduk bersandar di tandu lipat, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena bayangan terakhir Alia yang terus menghantui pikirannya. Ketika tim SAR datang, wajah-wajah mereka tampak tercengang melihat kondisi para pendaki itu. Bukan hanya luka fisik, tetapi juga tatapan kosong mereka, seolah jiwa mereka tertinggal di tempat lain. Bima duduk di samping Raka, menatap tanah sambil meremas jari-jarinya. Rak, mereka tanya lagi. Kita tetap jawab hal yang sama, kan? Suaranya bergetar. Raka mengangguk lambat. Kita katakan yang kita lihat. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi, entah mereka percaya atau tidak. Tim SAR meminta mereka berulang kali menjelaskan bagaimana Alia bisa menghilang. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menyampaikan bagian paling gelap dari kejadian itu. Apa yang menelan Alia bukan sekadar jurang, bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu yang menyeret mereka keluar jalur, lalu memisahkan Alia dari cahaya. Setelah pemeriksaan singkat, tim SAR membawa mereka turun untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun bagi Raka, perjalanan pulang itu tidak terasa seperti kepulangan. Rasanya seperti berjalan dari satu mimpi buruk ke mimpi buruk lain yang lebih nyata,
Tempat di mana ia harus menatap wajah keluarga Alia dan mengakui bahwa ia gagal menjaga orang yang paling ia cintai. Pulang yang menggores. Di depan rumah Raka, ibunya langsung memeluk erat tubuh putranya. Menangis karena lega sekaligus terpukul mendengar kabar hilangnya Alia. Namun Raka hanya berdiri kaku. Ia tidak bisa memeluk balik. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam gelang biru yang Alia buatkan. Sudah 2 hari benda itu tidak ia lepas. Seolah itu satu-satunya bukti bahwa Alia memang pernah bersamanya. Ayahnya menatap dengan mata merah, menahan banyak kata. Kamu istirahat dulu, nak. Semua orang sedang cemas. Keluarga Alia, mereka menunggu kabar. Raka menelan air liur yang terasa sangat pahit. Aku akan ke rumahnya. Sekarang. Ibunya mencoba menahan. Kamu belum kuat. Aku harus ke sana. Suaranya tegas tapi rapuh. Raka berjalan menuju rumah Alia ditemani Bima dan Bayu. 3 pemuda itu melangkah tanpa kata. Cuma suara sandal di tanah basah yang terdengar. Semakin dekat ke rumah Alia, dada Raka semakin sesak. Bayangan senyum Alia muncul lagi dan lagi, menghantamnya tanpa belas kasihan. Ketika mereka tiba, kedua orang tua Alia langsung menghampiri, wajah penuh kecemasan. Ibu Alia memegang tangan Raka. Raka, tolong katakan, di mana Alia? Kapan tim SAR menemukannya? Suaranya pecah di ujung kalimat. Raka terdiam panjang. Ia mencoba bicara tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya ia hanya menggeleng pelan, mata berkaca-kaca. Ayah Alia menatap tajam, namun bukan marah, lebih kepada putus asa. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? Raka mengatur napas, mencoba menahan tubuhnya agar tidak goyah. Kami berpisah tidak sengaja. Kabut turun terlalu cepat. Ada suara, ada bayangan, dan ketika kami kembali ke titik terakhir, Alia sudah tidak ada di sana. Ibu Alia langsung jatuh terduduk, menangis keras. Raka berlutut, memegang tangannya, tetapi tangannya sendiri gemetar. Aku janji, aku tidak akan berhenti sampai Alia ditemukan. Apapun caranya. Upaya yang tidak mengenal kata menyerah. Sejak hari itu, Raka hampir tidak pernah tidur. Ia ikut setiap briefing tim SAR, ikut naik beberapa kali meski kakinya masih lemah. Bukan hanya ia, Bima, Bayu, Laras, Dina, dan Angga, ke-6 teman dalam kelompok mereka, juga terus membantu. Mereka mencetak poster hilang dengan foto Alia tersenyum lebar. Mereka menyebarkannya ke setiap pos pendakian, ke desa sekitar, bahkan ke warung-warung di jalur menuju gunung. Keluarga Alia menyediakan logistik untuk tim SAR, menyiapkan makanan, bahkan membayar sukarlawan tambahan. Setiap pagi, Raka naik ke pos pendakian, menunggu kabar. Setiap kali tim SAR turun tanpa hasil, dadanya seperti diremas. Ada satu malam ketika hujan turun sangat deras. Raka duduk sendirian di teras rumahnya, memeluk lutut. Bayang-bayang Alia muncul dari balik hujan. Bayangan yang membuat ia mendongak ke langit sambil berteriak tanpa suara. Alia, aku di sini. Jawab aku, tolong. Hujan menutupi air matanya, namun tidak bisa menutupi suara hatinya yang retak. Kembali ke gunung, pencarian kedua. 3 hari pencarian tanpa hasil membuat sebagian orang menyerah. Namun tidak keluarga Alia dan tidak Raka. Mereka memutuskan naik kembali bersama tim SAR tambahan. Tidak peduli rasa takut, trauma, atau larangan adat yang sebelumnya mereka langgar. Raka memasang headlamp, menarik napas panjang, dan memandang ke arah gunung yang puncaknya tertutup awan pekat. Jika kau masih mendengar, Alia, aku datang lagi. Aku tidak akan pulang tanpa kabar darimu. Bima menepuk bahunya. Kita cari bersama. Kamu tidak sendirian. Ayah Alia ikut berdiri di samping mereka. Matanya penuh harapan pahit. Aku percaya kalian. Kita temukan dia, apapun yang terjadi. Dan mereka pun naik. Langkah demi langkah, hutan kembali menyambut mereka. Seng. Dingin. Namun lebih dari itu, ada perasaan seperti mereka sedang diawasi. Seolah gunung itu sendiri mengingat wajah mereka. Dan di tengah perjalanan itu, Raka tiba-tiba berhenti. Di tanah, ada sesuatu terselip di antara daun kering. Gelang kedua. Miliki Alia. Masih utuh. Masih bersih.
seolah baru saja diletakkan. Jantung Raka serasa jatuh. "Alia, kamu di sini," bisiknya, hampir tak terdengar. Bima menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Itu tidak mungkin." Ayah Alia menggenggam benda itu, tangannya gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya sejak pencarian dimulai, Raka merasa dua hal sekaligus, harapan dan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kabut pagi itu begitu tebal seolah gunung tidak ingin membiarkan siapapun melihat apa yang ia sembunyikan. Hari itu adalah hari ke-6 pencarian. 6 hari penuh harapan dan ketakutan, 6 hari penuh doa dan air mata, dan 6 hari penuh penyangkalan bahwa Alia mungkin tidak akan kembali. Raka berjalan paling depan bersama 2 anggota SAR, matanya merah, tubuhnya lemah, tetapi tekadnya tidak pernah surut. "Aku akan menemukannya," ulangnya pada diri sendiri, meski suaranya nyaris patah. Tim SAR memperluas pencarian ke arah sungai bawah yang jarang dijangkau pendaki. Aliran sungainya deras, diapit tebing curam dengan bebatuan licin. Tempat berbahaya. Tempat yang sunyi. Tempat yang tidak dikunjungi siapapun, kecuali mereka yang tersesat. Ketika mereka menuruni jalur berbatu itu, salah satu anggota SAR tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Pak, ada sesuatu di bawah sana." Raka langsung menoleh cepat. "Di mana? Apa itu barangnya Alia?" Anggota SAR itu menyorotkan senter ke sebuah celah di tebing dekat sungai. Ada kain berwarna coklat tersangkut di antara ranting. Kain itu tidak asing. Itu syal Alia. "Alia! Alia!" Raka berteriak sambil berlari menuruni lereng. Anggota SAR mencoba menahan, tapi terlambat. Raka sudah melompat ke batu besar di dekat sungai. Lututnya tergores, namun ia tidak peduli. Kemudian ia melihatnya. Tubuh itu. Tubuh yang ia kenal melebihi dirinya sendiri. Alia. Terbaring tenang di tepi sungai, di sela akar dan bebatuan. Seolah ia hanya tidur. Rambutnya sedikit tersapu arus sungai. Wajahnya pucat namun damai, pakaian pendakiannya basah sebagian. Satu tangannya masih menggenggam tali ransel, seolah ia mencoba bertahan sampai detik terakhir. Raka berhenti. Dunia berhenti. Segala suara hilang. Hanya sungai yang mengalir pelan, seperti ikut berkabung. "Alia!" Suaranya pecah, hampir tidak keluar. "Alia, bangun. Ini aku. Raka. Aku datang. Aku di sini." Ia mendekat, berlutut di sisi gadis itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh pipi Alia yang dingin. Mata Raka langsung berkaca-kaca. "Sayang, ayo bangun. Kamu janji turun bersamaku. Kamu janji kita pulang bareng. Kamu janji." Tidak ada yang bergerak. Alia tetap diam. Tetap pucat. Tetap sepi. Bima datang menyusul, terhuyung melihat pemandangan itu. "Ya Tuhan, Raka." Suaranya pecah begitu saja. Ayah Alia jatuh bersujud di tanah, menangis seperti dunia runtuh di atasnya. Suaranya menggema, memecahkan hati siapapun yang mendengarnya. "Alia, anakku, anakku." SAR ikut menunduk, memberi ruang untuk keluarga dan Raka. Raka membenamkan wajahnya di lengan Alia, menggigil hebat. "Aku terlambat, aku harusnya melindungimu. Kenapa bukan aku saja yang jatuh? Kenapa harus kamu, Alia?" Angin berhembus pelan, seolah memberikan salam terakhir. Perpisahan terberat. Tim SAR mengevakuasi tubuh Alia dengan penuh kehati-hatian. Raka tidak mau berpisah. Ia berjalan di samping tandu, terus menggenggam tangan Alia yang sudah dingin. "Izinkan aku ikut memegangnya," kata Raka dengan suara pelan namun tegas. Dan mereka mengizinkan. Perjalanan turun adalah perjalanan paling panjang dalam hidup mereka. Tidak ada satupun teman yang bicara. Semua larut dalam duka. Setibanya di kaki gunung, Ibu Alia jatuh pingsan melihat putrinya. Ayahnya memeluk tubuh Alia dan menangis tanpa suara selama sangat lama. Raka berdiri di luar kerumunan, memeluk gelang biru yang Alia buatkan untuknya. Hatinya hancur, namun ia tahu saat itu, cinta mereka benar-benar sudah berakhir dalam dunia ini. Pemakaman. Hari pemakaman Alia berlangsung dengan lautan air mata. Banyak yang datang, termasuk warga desa yang ikut mencari. Semua berdiri dalam diam ketika peti diturunkan. Raka berdiri paling dekat, memegang bunga putih.
Ketika tiba gilirannya, ia melangkah maju. Tangannya gemetar ketika ia meletakkan bunga itu di atas peti. Alia. Suaranya pelan, seperti bisikan. Aku mencintaimu. Sejak dulu. Sampai sekarang. Sampai aku mati nanti. Tapi, maafkan aku. Aku gagal menjagamu. Air matanya jatuh berturut-turut. Aku harap kamu damai di sana. Kamu tidak perlu takut lagi. Tidak perlu menahan sakit. Tidak perlu menunggu aku yang selalu terlambat. Ia mengambil napas yang kacau. Terima kasih sudah mencintaiku. Meski sebentar, kamu membuat hidupku indah. Seumur hidup, aku akan mengingatmu. Ia berdiri kembali, namun lututnya hampir tak kuat. Setelah kepergian, hari-hari setelah pemakaman berjalan perlahan. Rumah Alia menjadi sunyi. Kamar Alia tetap rapi, tidak berubah. Orang tuanya masih sering menangis diam-diam. Raka? Ia berhenti mendaki. Ia berhenti merencanakan masa depan. Ia menjalani hidup dengan langkah yang lebih berat. Namun ada satu hal yang selalu ia lakukan. Setiap sore, ia datang ke tepi lapangan tempat ia dan Alia sering bertemu sebelum pendakian. Di sana, ia duduk dan memandang langit. Sesekali angin berhembus membawa aroma bunga liar. Setiap kali itu terjadi, Raka tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Alia, aku tahu itu kamu.